dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersama-sama di Tafsir Al-Misbah. Saya Najla Shihab dan Abi Quraisy Shihab insya Allah akan hadir menemani Anda lagi hari ini. Semoga perjumpaan-perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah ini teman-teman menjadi lentera yang menerangi hari-hari Anda, Ramadan Anda semua. Hari ini saya ditemani oleh beberapa teman yang ikut hadir melalui aplikasi video conference. Assalamualaikum teman-teman. Wajahnya cerah-cerah semua walaupun waktunya waktu sahur ini. Dan tentu ada Abi Quraisy Shihab yang selalu jadi sumber pelajaran, sumber inspirasi untuk kita. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi yang paling cerah nih kayaknya di antara kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Hasyr. Kita akan mulai dari ayat 13, teman-teman. Silakan yang belum sempat ambil Qurannya atau ambil buku Tafsir Al-Misbahnya, kita bahas satu persatu. Silakan Abi, kita elaborasi gambaran sifat-sifat dari Bani Nadir yang kisahnya itu jadi tema utama di Quran Surah Al-Hasyr ini. Oke. Betul Elayat. Surah ini berkaitan dengan Bani Nadir. Betul. Tapi uraian-uraian yang ada di sini itu berkaitan dengan orang Yahudi, berkaitan dengan orang-orang munafik. Betul. Ya, oke. Kita baca ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ayat-ayat yang lalu titik besar uraiannya menyangkut sikap lahiriah mereka. Bagaimana ucapan mereka, bagaimana kalau mereka diusir, bagaimana dan sebagainya. Ayat-ayat kita ini berbicara tentang sikap batin mereka. Nah, ini dimulai dengan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kamu, wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, lebih besar rasa takut mereka yang terdapat di dalam hati mereka menyangkut kamu semua daripada rasa takut mereka kepada Allah. Jadi kaum Yahudi ini digambarkan lebih takut pada Nabi Muhammad, lebih takut kepada kaum yang hidup di masa itu dibandingkan dengan ketakutan mereka pada Allah. Kepada Allah. Jadi kita lihat dulu apa arti rahbah ini. Sebab kita semua takut. Pastilah. Ya kan? Tidak ada di antara kita yang tidak takut. Ada doa itu, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka fa bihaqqi man yakhafu minka salimna mimman la yakhafu minka. Ya Allah, kami takut kepadamu, kami takut kepada orang-orang yang takut kepadamu, kami takut kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu, maka demi orang-orang yang takut kepadamu, selamatkanlah kami dari orang-orang yang tidak takut kepada. Jadi takut itu manusiawi. Dan takut tidak hanya pada Allah, takut kepada yang lain pun manusiawi dan dibolehkan. Manusiawi, hanya takut itu bertingkat-tingkat. Takut itu ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian. Kita lihat di sini sekarang. Dalam istilah Al-Quran banyak sekali kata-kata yang kita terjemahkan takut. Khauf takut, khasyah takut, faza takut, rahbah takut. Padahal sebenarnya dari segi bahasa itu ada makna-makna dan perbedaan-perbedaannya. Kita lihat rahbah. Rahbah itu adalah rasa takut yang mendalam, yang akar-akarnya ada di dalam hati, sudah berakar nih. Dan yang nampak buah dari rasa takut itu dalam kegiatan, dalam aneka aktivitas. Nah, ini mereka ini sudah takut kepada kamu, ketakutan yang mendarah daging, dan kita garis bawahi, di dalam dada mereka, di dalam hati mereka. Anda boleh jadi takut karena berpikir, baru di pikiran.
Kalau sudah sampai di dalam hati, itu sudah sangat sulit. Sungguh mudah seorang mengubah buah pikirannya, tapi tidak mudah mengubah buah hasil yang ada di dalam dadanya. Cintanya susah diubah, iman susah diubah. Tapi kalau penemuan ilmiah gampang, karena dia masih di otak. Nah, di sini la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim, di dalam kalbu mereka. Nah, minallah, dibanding dengan Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Itu disebabkan karena mereka adalah kaum la yafqahun, tidak faham. Ini juga kami mau jelaskan apa maknanya yafqahun itu. Fiqh itu dari segi bahasa adalah pemahaman yang mendalam menyangkut ucapan. Itu sebabnya la yafqahuna haditha. Mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ucapan. Setiap kata itu ada makna di balik kata itu. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi berkaitan dengan ucapan. Ada firman-firman Allah, memang mereka mengerti artinya selaku orang-orang yang dapat berbahasa Arab. Tetapi mereka tidak memahami secara mendalam apa maksud dari firman-firman itu. Memang mereka bercakap-cakap dengan Rasulullah. Memang mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Tetapi dia tidak dapat mengambil makna yang dalam dari ucapan-ucapan itu. Mereka seperti itu. La yafqahuna haditha. Nah, itu sebabnya. Karena itu, fahamilah. Kita juga ketika membaca Al-Quran, boleh jadi kita baca terjemahannya. Tetapi sebenarnya ada makna di balik itu. Fahami itu. Supaya rasa takut Anda kepada Allah itu meningkat dan meningkat sehingga mencapai cinta. Ini Abi mau jelaskan lagi satu hal. Cara yang paling dekat untuk mengantar seseorang bertakwa kepada Allah itu takut. Orang beragama itu pada mulanya karena rasa takut. Tetapi semakin kenal seseorang kepada Allah, rasa takutnya semakin berkurang dan semakin bertambah cintanya. Oke. Kalau Anda mempelajari Al-Quran, Anda paham artinya. Tadinya takut, oh begitu. Cinta, cinta, cinta. Akhirnya sampai pada satu puncak cinta yang menjadikan Anda dalam dua tanda petik tidak takut lagi kepada Allah. Dalam arti tidak takut siksanya, tidak mengharap nikmat sorganya. Itu seperti Rabi'ah. Kalau saya mengabdi kepadamu karena takut kepadamu, takut kepada nerakamu, cebloskan saja aku di neraka. Jadi takut itu wajar, tetapi di sisi lain kita harus sadar bahwa takut itu sebetulnya tingkat yang paling rendah, tingkat ya, Bi. yang paling Melakukan rendah dari sesuatu hubungan karena dengan takut itu yang Allah. paling rendah. Yang ingin kita tuju adalah rasa cinta Rasa yang cinta begitu kepada- dalam, melakukan sesuatu karena kekaguman, Iya. karena penghormatan. Ini menarik sekali, Bi. Kita lanjutkan pembahasannya sesudah ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita tidak dilarang Allah untuk berbeda-beda. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Masih mempelajari tentang sifat-sifat yang batiniah yang digambarkan oleh Al-Quran tentang kaum Yahudi. Tadi kita terputus pada saat berbicara soal ketakutan mereka, Abi. Ketakutan yang sebetulnya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan yang merupakan bagian dari kemunafikan mereka pada saat berhadapan dengan Nabi maupun umat muslimin di masa itu. Ayat berikutnya, Bi. Ayat berikutnya masih melanjutkan uraian tentang rasa takut dari orang-orang Yahudi ini. Iya, ini ayat berikutnya. Karena mereka begitu takut, jadi tidak berani mereka itu menghadap sendiri-sendiri. Pengecut ya. Pengecut.
Di sini dikatakan la yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kamu kecuali kalau pertempuran itu berada di suatu perkampungan yang muhassana, yang terbentengi. Jadi dia tidak berani keluar benteng. Dulu itu ada yang dinamai mubarazah. 1 lawan 1, lapangan terbuka. Kalau mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, kalaupun mau memerangi, itu tidak akan berani berperang di lapangan terbuka. Apalagi beradu satu sama satu. Jadi tidak menunjukkan sikap Sikap kesatria, ksatria, tidak menunjukkan sikap kesatria. Atau kalau bukan di itu di belakang dinding-dinding yang kokoh. Nah, terus dikatakan ba'suhum bainahum syadid. Sikap keras mereka, pertengkaran antara mereka itu sangat menonjol. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu. Sebenarnya tidak bersatu. Hati mereka itu berpencar, berbeda-beda. Nah, kita ingin garis bawahi di sini. Memang kita umat Islam pun berbeda-beda. Tidak apa berbeda-beda, asal hati kita satu. Tidak apa kita berbeda jalan, atas tujuan kita sama. Di sini yang digambarkan ba'suhum bainahum syadid. Kalau antar mereka gontok-gontokan, saling mempertahankan pendapat, saling maki-memaki, bahkan berkelahi, hati mereka berbeda-beda. Kita tidak dilarang Allah untuk berbeda-beda. Yang kita dilarang Allah berbeda dalam tujuan. Kita pun begitu. Jadi wa qulubuhum syatta ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dalam beberapa episode yang lalu pernah dijelaskan bahwa berakal itu ada akal yang digunakan untuk berpikir, menemukan hakikat-hakikat ilmiah, melakukan analisa-analisa. Ada juga akal yang digunakan untuk menghambat seseorang terjerumus dalam dosa. Nah, yang dimaksud di sini mereka tidak berakal, mereka tidak memiliki daya yang menghalangi mereka untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi akal ada dua macam. Oke. Dan ini salah satu ciri dari kaum Yahudi yang digambarkan melalui ayat ini. Saya ingin kasih kesempatan kepada peserta yang ikut bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, Pangkalan Bun, waduh saya pernah ke sana, itu menarik sekali tempatnya. Selamat datang, selamat bergabung Mbak Bella. Apa pertanyaannya? Terima kasih. Gini Abi, tadi kan kita berbicara tentang kaum-kaum yang munafik gitu kan. Kemudian apakah rasa takut yang dimiliki seseorang itu menyebabkan dia memiliki kemunafikan gitu, dan juga ketika kita zolim terhadap orang lain, apakah kita juga termasuk menzolimi diri sendiri seperti itu? Bagaimana penjelasannya Abi? Okay. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella dari Pangkalan Bun. Ini pertanyaannya dalam konteks kaum yang munafik ini, Abi. Apakah mereka sebetulnya itu bukan hanya sedang mendolimi orang lain, tetapi sedang mendolimi dirinya sendiri? Bagaimana petunjuk atau interpretasi Al-Quran tentang ini? Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap orang lain, maka itu adalah penganiayaan terhadap yang bersangkutan dan terhadap yang melakukannya. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap orang lain itu mengakibatkan dosa. Dan dosa itu
dipikul oleh yang melakukannya. Jadi jangan duga kalau Anda menzolimi atau seseorang menzolimi orang lain, dia terbebas dari dosa. Karena itu ada pesan Nabi, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran. Hati-hati dari doanya orang yang teraniaya walaupun dia kafir. Orang kafir durhaka pada Tuhan, tapi Anda menganiaya dia, itu Anda ikut menganiaya diri Anda, karena Allah tidak senang kezaliman. Dia telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dia tidak menzalimi siapapun. Karena itu dia benci orang yang menzalimi orang lain. Dan karena bencinya, maka dia menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Jadi jangan berkata, oh kita itu dilarang menipu kalau sesama Islam. Kalau sudah sama orang lain boleh menipu. Tidak. Tetap tidak boleh ya, Bi. Dan ayat kita yang berikutnya juga akan menggambarkan tentang orang-orang yang zalim, tentang balasan Allah kepada orang-orang yang zalim. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Setan itu seperti COVID-19. Oke. Kenapa, Bi? Kenapa seperti COVID-19 setan? Dipersembahkan oleh Terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua yang masih bergabung bersama Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan uraian Quran Surah Al-Hasyr. Tadi ada pertanyaan tentang sifat dolim dan kaitannya dengan kemunafikan, juga sifat-sifat yang ditunjukkan oleh kaum Yahudi. Ayat kita selanjutnya, Abi, di ayat 16 dan 17 ini, mohon uraiannya, Abi, mengenai ayat ke-16 dan 17 ini. Oke, ayat ke-16 ini, sebelumnya ayat ke-15 itu berbicara, mengungkapkan bahwa keadaan mereka itu dan dampak-dampak yang mereka dapatkan itu sama halnya dengan orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Abi ingin garis bawahi lagi dulu satu hal dulu. Jangan, Abi sudah pernah katakan bahwa jangan menseragamkan kebaikan atau keburukan pada satu bangsa. Betul. Memang Al-Quran kalau menggunakan kata Yahudi itu dalam konteks kecaman. Tetapi kalau ingin menunjuk kepada bangsa itu dari segi netral, itu dia gunakan kata ahlul kitab. Betul. Jadi namanya ahlul kitab. Jadi kalau kita selama ini berkata Yahudi dengan itu sejalan dengan penggunaan Al-Quran yang tidak menggunakannya kecuali dalam konteks kecaman. Negatif. Oke. Keadaan mereka itu sama dengan keadaan orang-orang yang sebelum ini yang telah mendapatkan wabal. Wabal itu pada mulanya artinya wabil itu hujan lebat. Hujan yang lebat bisa mengakibatkan bencana. Sehingga kata wabal diartikan dampak buruk dari sesuatu. Mereka itu telah melakukan kegiatan-kegiatan dan mereka telah merasakan wabal, dampak buruk dari sikap mereka. Itu yang mereka rasakan sekarang di dunia ini, dan nanti lahum adzabun alim, nanti mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ayat kita berikutnya ini memberikan contoh konkret dari keadaan orang-orang munafik dengan orang Yahudi, seperti halnya keadaan setan dengan manusia. Di sini di ayat 16, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ini seperti halnya setan yang merayu, yang mengajak kepada keburukan, tetapi begitu selesai dia berkata, "Enggak, saya takut." Itu ada di dalam ayat itu dikatakan bahwa setan itu di hari kemudian
akan berkata, saya cuma ngajak kamu, kamu turut. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan la talumuni walumu anfusakum. Jangan kecam saya, kecamlah diri kamu. Apa yang digambarkan di sini? Hanya- Bahwa setan pun berbalik gitu dan tidak Ya, mengakui atau yang digambarkan oleh ayat ini bahwa keadaan orang munafik itu yang mengiming-iming orang lain. Mengiming-iming orang lain sehingga orang lain itu terpengaruh, sama halnya dengan setan yang menakut-nakuti, merayu, dan memberikan sebagainya iming-iming, manusia. betul. Tetapi setelah jatuh bencana, setannya berkata, saya sebenarnya hanya ngajak kamu, kamu sendiri yang mau. Oke. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin kita katakan di sini? Mungkin dalam situasi kita selama ini, setan itu seperti COVID-19. Oke. Kenapa Dia- kenapa seperti COVID-19 setan? Oke. Dia bisa berdampak buruk, ya kan? Tetapi orang yang imun tidak kena. Kalau begitu, siapkan diri. Lakukan hal-hal vaksin supaya virus tidak mengenai Anda. Bagaimana imunitasnya? Dekat kepada Allah. Ingat Allah. Syukuri nikmatnya. Itu imunitasnya. Itu vaksinnya. Dia seperti virus. Anda bisa menghindar kalau Anda imun. Kalau tidak, Anda terkena. Jangan bergaul dengan orang yang buruk. Pakai masker. Ya kan? Ya. Di satu sisi kita juga tidak bisa sekedar menyalahkan setan gitu ya terhadap apa yang kita lakukan. Sama seperti COVID, kita nggak bisa bilang kita terkena virusnya apabila kita tidak menyiapkan diri dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan meningkatkan imunitas diri atau memilih untuk mengikuti dan melakukan vaksin gitu ya, Bi, kira-kira. Ya, Abi mau tambahkan lagi. Gimana, Bi? Bahwa terkadang kita perlu menghadapi sesuatu yang menyulitkan supaya imunitas kita bertambah. Jadi ujian Allah itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Supaya ini siap kalau ada ujian, ada bencana, kita sudah siap. Kita sudah bisa, ya itu. Dan itu persiapan itu yang jadi penting untuk dilakukan setiap hari. Betul. Saya ingin kasih kesempatan kepada teman-teman yang sudah bergabung juga, yang punya pertanyaan, penasaran, ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari uraian-uraian kita sebelumnya. Silakan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Kak Ella. Abi, saya ingin bertanya, cuma berkenaan tentang penjelasan ayat pertama yang di episode ini. Tadi dijelaskan bahwa salah satu sifat orang munafik itu lebih takut kepada kaum muslim daripada kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, tapi secara realnya kita melihat banyak di antara kita pun sebenarnya itu lebih takut kepada sesama manusia sendiri daripada kepada Allah itu sendiri. Misalkan seseorang yang bekerja akan lebih takut kepada majikannya daripada kepada Allah. Sebenarnya hakikat takut kepada Allah itu sendiri itu bagaimana nih? Terima kasih Mas Lutfi Bagus dari Sidoarjo. Pertanyaannya juga bagus dan saya yakin jawaban Abi juga pasti nanti bagus. Tapi nantikan dulu sesudah jeda berikut ini. sangat wajar manusia takut. Semua manusia. Dipersembahkan oleh
Kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Dan tadi kita mendapat pertanyaan, pertanyaan yang Ella yakin dirasakan oleh banyak orang. Selain takut kepada Allah, sebetulnya sebagai manusia kita juga seringkali masih punya ketakutan yang mungkin berlebihan terhadap manusia lain yang punya jabatan lebih tinggi, tadi contohnya kepada atasan atau majikan. Nah, bagaimana sebetulnya caranya untuk mengatasi ini, tetapi juga di sisi lain tetap memelihara ketakutan, tetap memelihara kedekatan, dan tadi meningkatkan kecintaan kepada Allah yang Abi gambarkan sebagai bentuk keimanan yang lebih tinggi. Silahkan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bisa dijawab dengan sangat panjang, bisa singkat. Kita berusaha sebisa mungkin. Yang pertama dulu, takut itu adalah keresahan hati menyangkut sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang ini bermacam-macam. Dan sikap hati terhadap sesuatu itu yang ditakuti itu juga bertingkat-tingkat. Sangat wajar manusia takut. Semua manusia takut. Nabi Ibrahim pun takut. Itu kita baca dalam Al-Quran. Nabi Musa pun melihat tongkatnya bergetar, itu di hadapan Allah, dia juga takut. Kita manusia juga takut. Tetapi kendalikanlah hati Anda sehingga ketakutan Anda itu Anda sikapi sesuai dengan tuntunan Allah. Mari kita ambil contoh. Takut hujan. Sediakan payung. Dia jas hujan. Jas hujan. Oke. Takut tidak lulus ujian. Keresahan masa depan. Belajar. Oke. Takut Tuhan. Bagaimana? Mendekat kepada. Jadi takut semua Tuhan ada cara-caranya. Ada ketakutan yang bisa dihindari. Ada juga ketakutan yang tidak bisa dihindari. Takut tua. Tanamkanlah di dalam hati bahwa itulah resiko panjang umur. Takut neraka. Laksanakan perintah Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, menjauhi larangannya. Takut majikan, wajar takut majikan. Tetapi jangan sampai ketakutan Anda pada majikan menjadikan Anda melanggar perintah Tuhan. Tidak bertentangan ketakutan kita kepada sesuatu dengan ketakutan kepada Allah. Tetapi ketakutan itu yang pertama, jangan berlebihan. Karena kalau Anda takut menyangkut sesuatu yang akan datang dan berlebihan, itu yang pertama, boleh jadi ketakutan Anda itu tidak terjadi. Sehingga Anda sudah rugi waktu. Boleh jadi juga ketakutan berlebihan ini Anda tidak dapat berpikir lagi dengan tenang. Nah, Al-Quran berkata, andalkan Allah, dekatkan diri kepada Allah. Rasa takut Anda akan berkurang dan Anda akan mendapat petunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengantar Anda merasakan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu tuntunannya menyangkut takut. Kita tidak bisa hilangkan dari hati kita takut. Kita betul, manusia kok. Betul. Dan ketakutan itu tidak bertentangan dengan ketakutan kita kepada Allah. Itu yang penting. Jangan sampai dipertentangkan dan jangan sampai kemudian mengorbankan kepatuhan kita kepada Allah juga ya Bi pada saat mempraktekkan kepatuhan pada sesuatu yang sesama manusia yang lain. Oke, terima kasih Abi penjelasannya. Saya ingin kasih kesempatan kepada satu penanya lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya tentang orang-orang munafik. Bahwa orang munafik ini ketika melakukan sholat ataupun melakukan kebaikan dilakukan dengan bermalas-malas. Bagaimana kedudukan sholat dan sedekah dalam pandangan orang-orang munafik ini? Kemudian apakah ketika kita bermalas-malasan dalam beribadah, apakah bisa disebut juga orang munafik? Terima kasih Mas Rizal Ahkam pertanyaannya. Abi, jadi apakah kalau kita kemudian malas dalam beribadah gitu ya? Dalam salah satu surah itu digambarkan bahwa orang munafik itu melakukannya dengan bermalas-malasan segala kebaikan ini. Nah, kalau kita malas sholat,
malas sedekah gitu. Apakah kita kemudian bisa disebut termasuk orang-orang yang juga munafik atau bagaimana, Abi? Begini dulu, munafik itu bertingkat-tingkat. Ada tingkat kemunafikan yang dinamai kemunafikan akidah. Dia tidak percaya, tapi pura-pura percaya. Inilah yang dilukiskan oleh ayat bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di peringkat yang terburuk dari neraka. Tapi ada lagi kemunafikan, dia sebenarnya percaya, tetapi dia seringkali berbohong, seringkali mengkhianati amanah. Itu ada hadis, man iza haddasa kadzab wa iza tumina khan. Siapa yang apabila berbicara dia bohong, apabila diberi amanat dia khianati, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak tanda-tandanya. Nah, ini pun bertingkat-tingkat. Ada karena seringkali ini tingkat tertinggi kalau sudah seringkali, walaupun dia belum kita hukum bahwa dia keluar dari Islam karena dia masih bersyahadat dan dia masih percaya, tetapi dosanya besar. Ada yang boleh jadi hanya sekali-sekali. Ini kata Imam Nawawi, banyak di antara kita yang tidak bisa hindari itu. Sekali-sekali terpaksa bohong. Itu tandanya, tetapi itu tanda kemunafikan, tetapi tidak otomatis langsung kita cap bahwa dia munafik. Nah, pertanyaan Anda, orang beriman itu bersedekah, tapi sekali-sekali dia kikir. Tidak dijadikan dia bahwa orang kikir yang dikutuk Tuhan. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka pergi untuk sholat bermalas-malasan, tidak otomatis bahwa dia dinilai sebagai munafik yang akan mendapatkan derajat di neraka yang terendah itu. Jadi bertingkat-tingkat. Boleh jadi sekali-sekali dia malas-malas, sekali-sekali dia tidak malas. Jadi ini yang bisa menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana sikapnya. Tetapi adalah manusiawi kalau manusia itu sekali-sekali melanggar. Masih seorang yang bertakwa dalam bahasa agama, orang yang melakukan dosa. Idza fa'alu fahishatan. Kalau mereka melakukan suatu dosa, mereka ingat Tuhan dan bertobat. Ya toh, jadi itu kemunafikan. Itu tanda, tetapi tidak otomatis wujudnya tanda itu sekali-sekali, otomatis kita sudah namai dia munafik. Iya, Itu insya saja. Allah. Jadi kita berprasangka baik, mudah-mudahan kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang yang munafik sambil terus berusaha ya, Bi, terus berusaha tidak bermalas-malasan, terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih akan ada uraian selanjutnya, teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana caranya? Kita menghindari supaya, karena kadang-kadang ada juga ini persatuan tapi dipersembahkan oleh kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab masih setia menemani Anda. Dan Ella masih punya banyak pertanyaan, Abi. Tadi ada bagian yang menarik sekali pada saat kita membahas soal karakter kaum ini. Mereka yang terpecah belah. Mereka yang tidak memiliki tujuan yang sama. Ella ingin sekali Abi menjelaskan lebih jauh mengenai ini. Bagaimana sesungguhnya persatuan itu digambarkan dengan bukan keseragaman, bukan perilaku yang persis sama, tetapi kesamaan visi, kesamaan tujuan. Karena ini sepertinya bagian yang penting, Bi, untuk kita praktekkan di masyarakat sekarang. Silakan, Abi.
Ya. Mari kita buka surah Ali Imran ayat 103. Di situ Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Kamu semuanya hendaknya berpegang teguh dengan tali itu dan janganlah berpecah belah. Janganlah berpisah-pisah. Kita berpegang pada tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran, adalah sunnah Nabi. Tapi kita baca nanti pada ayat selanjutnya, ayat 105, itu dikatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'at bayyinat ulaika lahum adzabun azim. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berbeda-beda. Jadi tidak dilarang berkelompok. Tidak dilarang berkelompok. Yang dilarangnya berkelompok, wakhtalafu, dan berbeda-beda. Berbeda dalam tujuan. Kita beda-beda. Keragaman itu adalah sunnatullah. Tetapi jangan sampai keragaman itu mengantar kita berbeda-beda dalam tujuan. Kita berbineka, tetapi tunggal ika. Dan bagaimana caranya, Bi? Bagaimana caranya? Kita menghindari supaya, karena kadang-kadang ada juga ini, persatuan tapi sebetulnya semu. Seolah-olah saja sama, tapi sebetulnya tujuannya berbeda. Itu juga kita hadapi kan, Bi, di masyarakat sekarang. Nah, bagaimana persatuan yang betul-betul utuh, kesamaan tujuan ini bisa tercipta? Itu kalau kita merujuk kemari, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran. Tali Allah itu sunnah. Nah, Al-Quran ini ada nilai-nilai yang telah disepakati bahwa itu mutlak. Ada juga tuntunan-tuntunannya yang berbeda-beda. Karena perbedaan pemahaman kita terhadap ajaran Al-Quran itu. Mazhab itu beda-beda. Itu kelompok yang berbeda ya, Bi? Ya, kita berbeda. Kita Syafi'i, Malik, Muhammadiyah, NU, Persis, semuanya bisa berbeda pemahamannya terhadap ajaran agama. Sunnah, Syiah bisa berbeda, tetapi semua mereka bersatu dalam prinsip-prinsip dasar yang diajarkan agama atau apa yang dinamai usuluddin. Semua harus sepakat bahwa Tuhan Maha Esa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Bahwa ada hari kemudian. Bahwa ada pembalasan. Bahwa ada malaikat. Itu usuluddin. Kita sepakat di situ. Tidak usah berubah. Tapi ketika kita mengalami perbedaan interpretasi, kita bertoleransi dalam rincian ini. Namun kita bersatu dalam prinsip-prinsip itu. Itu yang diajarkan. Begitu juga berbangsa. Bermacam-macam partai politik, bermacam-macam kecenderungan masyarakat, tapi ada yang kita sepakati. Yang kita sepakati itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati dalam Pancasila. Jadi persis seperti itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Berpegangan pada tali Allah, memegang prinsip usuluddin tadi, dan seperti itulah juga yang diharapkan dari kita dalam berbangsa dan bernegara. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila. Apalagi, Bi, pelajaran-pelajaran utama dari ayat 13 sampai 17 yang baru saja selesai kita bahas ini. Oke, saya kira kalau kita kembali kepada ayat kita ini, bahwa itu yang terpenting tadi, yang kita terangkan banyak tentang takut. Jangan sampai rasa takut kepada manusia melebihi rasa takut kepada Tuhan. Saya tidak berkata kita tidak boleh takut kepada manusia. Tapi jangan sampai rasa takut itu melebihi kepada manusia. Sampai-sampai kita mengorbankan takut kita kepada Allah karena takut kepada manusia. Bahkan kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Allah membolehkan kita melakukan taqiyah. Taqiyah itu apa? Boleh mengucapkan kata-kata kufur karena takut pada manusia. Kalau tidak mengucapkannya, kita akan binasa. Coba lihat.
Bisa itu. Jadi prinsipnya Allah memberikan keringanan dan Allah memberikan keringanan dan kelonggaran. Allah Maha mengetahui bahwa kita ini memiliki kelemahan. Kita ini pasti takut. Illa an tattaqu minhum tuqa. Illa man qalbu mutmainnun alal iman. Selama hatinya masih beriman, maka boleh saja dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena takut teraniaya, takut. Nah, dan ini tingkat takut lagi yang bertingkat-tingkat di sini. Tapi itu ada kelapangan. Betul, Nah, betul. kecaman kepada orang Yahudi dan munafik ini, rasa takutnya kepada manusia melebihi rasa takutnya kepada Allah. Dan ini yang mudah-mudahan tidak kita tiru, mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran dari poin-poin utama yang disampaikan oleh ayat ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus mempraktekkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan saling menghormati antar kelompok yang juga disampaikan Abi tadi. Terima kasih sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Sampai jumpa lagi esok hari. Semoga perjumpaan kita selalu bermakna dan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh